Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Baik, kita akan membincang mengenai seni dalam berdoa. Pada perjamuan yang lalu, aforisma dari guru Alexandria ini radhiyallahu an adalah qaddasallahu sirrahu adalah manakala pada satu fase kita mengalami pengalaman spiritual atau momen di mana kita tune in bersama Tuhan, pada saat itu kita bosan, merasa jemu, bergaul ya dengan makhluk, maka ketahuilah bahwa Tuhan sebenarnya membukakan pintu-pintu intimitas kepadamu atau Tuhan ingin bermesraan denganmu. Ini juga berkoresponden dengan hikmah sebelumnya, yakni khairu awqatika. Waktu-waktu terbaik, waktu-waktu yang paling berkualitas, key time adalah waktu di mana kita menyadari, mempersaksikan faqoh kita. Senantiasa butuh status ya. Status bahwa kita ini butuh kepada Allah itu. Dan momen itu juga momen di mana kita kembali kepada keadaan di mana kita sangat hina dina di hadapan Tuhan. Jelas ini otokritik bagi kebanyakan kita yang kerap membanggakan amal atau prestasi. Prestasi itu apa sih? Amal itu apa? Yang kita bangga-banggakan itu kan? Boleh jadi itu justru menjauhkan kita dari Tuhan. Apalagi bagi yang tidak beramal. Baik, mata atlaqa lisanaka, manakala Allah menggerakkan, melancarkan, manakala Allah membimbing lisanaka pada lisanmu bitolabi untuk bermohon, tentu saja kepadanya. Fa'lam, pada saat itu ketahuilah annahu bahwasanya Tuhan itu yuridu. Tuhan itu punya satu visi, punya satu rencana baik kepadamu, yakni ayyurida annahu yuridu ayyu'tiyaka. Allah menghendaki, menginginkan ayyu'tiyaka untuk menganugerahimu, memberimu. Prinsipnya ayat-ayat tadi itu ya. Ai bi an halla anhu 'uqdatas sumti. Caranya bagaimana? Dengan membebaskan, melepaskan Allah anhu dari abdun. Uqdatas sumti, belenggu, ini kan uqdah ini kan belenggu, sumtun itu diam. Uqdatas sumti, belenggu atau keengganan untuk bermohon, enggan berdoa. Manakala Allah membukakan belenggu berupa keengganan untuk berdoa itu, yang allati aujabaha al-istighna'u bil aghyari wa adamu ru'yatil iftiqar, yang mana uqdatus sumti itu keengganan untuk berdoa, itu bermuara berangkat oleh karena kita sudah merasa cukup. Bagaimana itu? Ar-ra'austagna itu loh. Ayat yang suka kita baca itu. Sebelumnya bagaimana? Dan idza shalla, sebelumnya. Bahwa kamu merasa cukup, tidak lagi merasa butuh. Layatoh ya, melampaui batas manusia itu. Yakni ketika merasa dirinya sudah cukup. Merasa dirinya sudah hebat dengan prestasinya, dengan pencapaian-pencapaiannya, dengan ya reputasi-reputasi atau kepalsuan ya, yang kuasi nilai, yang sebenarnya itu pseudo, palsu, picisan. Dia sudah merasa cukup dengan makhluk, serta tidak memandang statusnya bahwa dia fakir ke Allah itu. Tidak lagi ada aspek pertimbangan. A priori saja berarti itu. Tidak memandang statusnya yang iftiqar kepada Allah itu. Ya, sehat terus, dihormati orang terus, kemudian merasa dirinya punya prestasi misalnya di kampus, di masyarakat, diorangkan lah intinya itu, yang seolah-olah itu berangkat dari upayanya, usahanya,
Yang demikian itu kerap kali menjadi belenggu. Belenggu itu bernama uqdatus sumti tadi itu. Keengganan untuk berdoa kepada Tuhan. Saya nggak berdoa saja sudah kaya kok. Nah, kira-kira seperti itu. Fa idza halla anhu hadhil uqdah, kalau sudah dibukakan belenggu ini, ikatan ini, makanya sholawat nariyah itu kita baca. Tanhallu, yang dengan sholawat kepada Kanjeng Nabi SAW, tanhallu bihil uqad. Itu banyak sekali maknanya itu. Akan terbebas belenggu-belenggu. Dulu 2 atau 3 tahun yang lalu pada ulang tahun pondok ini, yang ke-7 mungkin, atau sebelumnya kita menerjemahkan puisi itu ya. Kita menerjemahkan secara puitik, apa itu? Sholawat nariyah itu. Caranya bagaimana? Bi an asyhadaka faqraka wa faqataka. Dengan menyadari atau mempersaksikan kamu faqraka pada status fakirmu wa faqataka. Dan status senantiasa butuhmu ya. Sehingga manakala terlepas itu belenggu, keengganan untuk berdoa, bermohon, bermunajat kepada Allah itu, hatta da'autahu. Sehingga kelak kamu bermohon, bermunajat, berdoa, merapalkan doa kepada Tuhan itu, di momen seperti itu kunta idza kada'yan bilisanil ittiror. Ini yang firman Tuhan di surat apa yang sering kita baca juga, amma yujibul mutarra idza da'a. Salah satu syarat berdoa adalah merasa kepepet, merasa terdesak, merasa butuh kepada Tuhan itu ya. Dan ini lazim kalau kita sedang diuji ya. Itu sudah firman Tuhan itu. Sudah nas Tuhan bagaimana? Wa idza anamna 'alal insani, di surat Isra itu. Wa idza anamna 'alal insani arada wa abi janibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Kalau dikasih nikmat dia berpaling, kalau ditimpa syar, negativitas, ia lantas hopeless, ia lantas berputus asa. Itu manusiawi banget itu. Kita orang lah senantiasa begitu setiap hari itu. Maka kunta, naik level lah kamu. Idzaka, pada momen itu, dayan, menjadi orang atau pendoa, pribadi yang senantiasa berdoa, bilisanil ittiror, dengan ungkapan yang sangat kepepet. Dengan munajat, dengan menampakkan sisi ubudiyah berupa ittiror, senantiasa merasa butuh, kepepet, terdesak ya. Kalau mau contoh konkret ya doanya Nabiullah Yunus alaihi salam, atau doanya Nabiullah Adam ya alaihi salam. Itu kan makom taubah ya. Zalamna anfusana, itu dia. Illam taghfir lana lanakunanna minal khosirin. Atau subhanaka, bagaimana itu? Inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu betul berhadap-hadapan itu. Langsung Nabi Yunus alaihissalam dengan Allah itu. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali pasti itu engkau dan hanya engkau ya. Inni kuntu minadz zalimin. Saya termasuk orang-orang yang lalim atau menganiaya diri sendiri. Itu teladan bagi kita ya. Fa'lam, ini aman ini menarik sekali. Di Quran itu aman itu dimulai di surat apa itu? An-Nahl kalau tidak salah ya. Dari An-Nahl entah 61, 62 itu. Amma yabdul khalqa tsumma yu'iduhu. Kemudian coba kita lihat ya. Ya betul, apa An-Nahl itu? An-Nahl atau An-Naml? Begini memang kalau tidak hafal ya. Mungkin An-Naml itu. Coba kita lihat. Betul, An-Naml ternyata surat yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. 61. Amman ja'alal arda qarara wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajizan. Berikutnya, amma yujibul mutarra idza da'ah wa yaksifus su', menyingkap segala keburukan. Amma yahdikum fi dzulumatil barri wal bahr. Ini dia. Ayat berikutnya masih aman juga itu. Ailahumma Allah. Berikutnya amma yabdul khalqa tsumma yu'iduhu. Ailahumma Allah. Baik sampai di situ ya. Aman itu. Jadi man yang 861 kali di Quran, salah satunya bermakna Allah ya man itu. Juga manusia, juga kadang ular,
maknanya man itu. Bahri juga bermakna man. Wa minhum may yamshi 'ala batni, yang berjalan meliak-liuk pakai perutnya itu. Mayamshi 'alal arba, sebagian juga berjalan dengan 4 kaki ya. Kalau 3 kan lazim ya. Betul Nur ya? Dayat 4 itu. Yang jalan dengan 4 kaki itu dayat itu. Jadi 2 kaki, 1 kaki lagi yang buntung pendek itu, 1 kaki lagi tongkat. Nah itu maknanya dayat juga itu. Karena makna itu yang ditunggu-tunggu. Baik, kemudian fa'lam annahu, pada momen itulah annahu yuridu ayyu'tiyaka. Allah punya satu visi, punya satu misi untuk menganugerahimu. Ay yahsulu laka matlubaka liqasdil wa'd. Tercapailah semua permohonanmu, kebutuhan matlubak yang kau tuntut li sidqil wa'd, oleh karena kebenaran janji Tuhan berupa ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza. Nah, kemarin kita sudah bikin gambar-gambarnya ini ya. Mengapa masih ada idza da'ani? Karena boleh jadi kita berdoa lisan kita tapi hati kita tidak. Kemarin sudah ya. Apa ada alat tulis di situ? Sudah. Nah, coba kita bikin bibir-bibir saja di sini ya. Mungkin ini berdoa, tapi hatinya tidak. Ini sesuai dengan keinginan Ustadz Hasani. Mungkin juga bibirnya, lisannya berdoa, hatinya juga berdoa. Atau mungkin lisannya ia tidak berdoa, tapi hatinya malah berdoa. Jadi silakan pilih mana itu. Boleh jadi minus ya. Plus juga boleh jadi lisannya berdoa, hatinya berdoa. Atau boleh jadi lisannya tidak karena sariawan atau sakit gigi. Tapi hatinya berdoa. Itu salah satu makna amma yujibul bagaimana itu? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu, pasti aku perkenankan. Karena Allah itu Iqbal? Al-Mujib ya. Allah itu Al-Mujib. Pasti idza da'ani, kalau dia bermohon berdoa kepadaku. Minal muttar ya, minal muttar. Bi ijabati doa minal muttar, dengan mengabulkan, mengijabah doa dari orang-orang yang kepepet, terdesak. Dan kita tahu li sidqil wa'di, pedomannya, prinsipnya, platformnya, acuannya adalah wallahu la yukhliful mi'ad. Allah senantiasa tidak akan menyalahi, menyelingkuhi. Itu menyelingkuhi bahasa kuno banget itu. Allah tidak akan ingkar janji, itu lebih gampang lah itu. Mungkin PHP ya, tapi saya kira PHP-nya Ustadz Yani ini pemberi harapan pasti. Karena kepastian yang ditunggu wanita, dan kita tahu banyak korbannya Bib ya. Banyak sekali korban tergeletak itu. Nah, pemberi harapan dengan puisi PHP itu. Nah, karena beliau di situ ya. Dan nanti dibunuh rahasia. Apalagi itu terjemahnya beliau itu? Musim terluka. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita teruskan. Walikaulihi alaihi salatu wassalam juga berdasarkan nomor 1 kan lisidqil wa'di. Karena kebenaran janji Tuhan dalam Al-Quran. Yang kedua, walikaulihi juga berdasarkan sabda. Kalau tadi firman, sekarang sabda dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man u'tiya du'a lam yahrumil ijabah. Barang siapa yang dianugerahi kemampuan, barang siapa yang dianugerahi kesempatan untuk berdoa, maka tidak diharamkan ijabah baginya. Artinya akan diijabah, pasti. Namun demikian, kemarin kita sudah membahas dalam conditional sentences, dalam kalimat pengandaian, jumlah syartiyah, kalau syaratnya fi'il madhi dan jawabnya fi'il mudhari', salah satunya bermakna ihtimal. Jawabannya ini mengandung memiliki dua hal lah ya. Nah ini dia, imma bi'anil matlub au bi ghairihi, ajilan au ajilan. Boleh jadi dikabulkan itu sekarang dan boleh jadi nanti, atau sekarang dan nanti. Itu ihtimal, itu salah satu maknanya ya. Salah satu faedah, saya kira satu faedahnya ya. Saya kira ini Ustadz Hasani tahulah sama mu'id begini-begini ini.
Tahu enggak Iqbalnya? Tahu, kalau tahu nanti dijawab apa di pengantar ya. Ya karena di awal-awal sudah salah, buku tanpa logika-logila nanti supaya hafiz saja ngasih pengantar. Kalau enggak ya burhan, bekerja sama ngasih pengantar. Di awal-awal sudah salah, belum pembahasan. Jadi si penulis, saya tidak nyebut Ustadz Iqbal, mau mengantarkan, ini promosi sebenarnya ini. Iya kan? Betul enggak itu? Kan orang jadi penasaran. Itu prinsip penjualan begitu. Penasaran sama dengan pemasaran. Orang dibikin penasaran dulu. Baru nanti pemasaran baik, kecuali diutangi, langsung gulung tikar nanti penulisnya itu. Itu teori itu Iqbal, penasaran sama dengan pemasaran. Baik. Ya, karena di awal-awal sudah salah ya, tapi kesalahan memang manusiawi ya. Baik, imma bi'anggil matlub, boleh jadi Allah itu mengijabah sesuai harapan, sesuai keinginan apa? Keinginan tadi itu. Jadi minta anak, dikasih anak oleh Allah itu. Divan disodorkan oleh Allah ya, datang. Woi, angkat anu. Apa dulu ada apa? Zaman Soeharto itu Pak Khalid, apa gerakan apa biasanya? Yang orang tua angkat itu apa namanya? Apa zaman Orde Baru gitu itu ya. Ya pokoknya ada begundal-begundal, gelandangan-gelandangan yang sok pinter di kampus misalnya. Apa itu? GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Nah, ini begundal-begundal ini kasih saja Kak Seto, 2 minggu Kak Seto gila itu. Kalau dicemplungin ke rumah sakit normal jadi rumah sakit jiwa itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi au bi ghairihi, atau tidak bi'anggil matlub, tidak sesuai yang diinginkannya. Jadi kepingin anak oleh Allah dikasih bapak misalnya. Itu kan tidak sesuai keinginan kan itu. Wah ini saya ngasih anak ini kok dikasih. Kita minta ini kok dikasih ini. Nah ajilan atau ajilan. Baik segera maupun ditunda. Maknanya segera itu di dunia, ajilan ditunda maknanya di akhirat itu. Qala ba'dhum, sebagian para sufi rahimahumullah ini berdoa apa? Menyampaikan ini memberikan satu poin ya, bahwa hadza idza kana du'a shadiran an ikhtiyarin wa qasdin. Ini kalau doa itu bersumber dari upaya doa, dimulai dari usaha wa qasdin dan niat ya yang baik. Imma idza jara lisan min ghairi qasdin, kalau ia terloncat begitu saja dari lisan itu karena memang sudah biasa, tanpa impresi, tanpa niat itu, nal ijabah bi anil matlub la takadu tatakhallafu. Apa waktu itu Fauzi? Terjemahnya Fauzi baik ini terakhir itu. Tak pernah nyaris terlambat. Nyaris tidak pernah terlambat. Ah itu dia. Nyaris tidak pernah terlambat. Itu pokoknya kalau ada hubungannya dengan nikah Fauzi tahu itu. Tak pernah nyaris terlambat. Nyaris tidak pernah terlambat. Atau dengan kualifikasi tadi itu, bahwa syiddatin warkha, sa'adah atau saqawah, atau qabd bainal qabdi wal basti, terombang-ambing antara jembar dan sempit, atau menunda, tidak memberi. Sementara itu yang dibaca Habib bagus di tengah itu. Tuhan kadang mencintai apa tadi yang diributkan kalian bahasa apa? Yang berdoa terus lalu oleh malaikat Jibril, sidang para malaikat di Baitul Ma'mur itu yang setiap jam ada 70.000 malaikat naik dan tidak turun lagi. Saya kenal suara ini Tegal Sari banget suaranya ini. Ini Pondok Luhur banget suaranya ini. Suara para ilmuwan lah kan ya. Doanya ya enggak jauh-jauh dari lapar, kelamin, itu saja pada kisaran itu. Maksud saya lapar pengetahuan. Kalau dia orgasme yang dikehendaki orgasme spiritual. Bukan macam yang di luar kita, itu pasti orgasme hormonal itu ya. Gempa organik itu. Nah, ini suara sangat kita kenal suara ini. Maka begitu malaikat Jibril mengajukan kepada Tuhan, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah menjawab, saya mencintai tangisan. Apa tadi yang diributkan bahasanya apa di sana? Rintihan, nah itu dia. Jeritan, waduh itu bahasa konotatif sekali itu ya. Rintihan, jeritan itu ya. Maksudnya rintihan para penuntut ilmu ya. Para salik, mereka yang menempuh perjalanan spiritual, baik itu. Mereka menginginkan itu sekali. Oke. Itu catatan pertama.
Catatan kedua begini, kalau tadi kan boleh dibaca kebalik juga ya. Mata aradallahu ayyu'tiyaka, maka yutliqu fa'lam annahu yutliqu lisanaka bitolab. Meskipun itu berbahaya ya bagi sementara orang, karena seolah-olah segera akan ada anggapan bahwa tasawuf lebih baik dari fikih. Segera akan ada anggapan bahwa akhlak, kan ada orang mengatakan adab lebih utama dari ilmu. Menurut saya pernyataan itu salah dalam dua aspek. Ya tetap ilmu lebih utama. Kok adab lebih utama? Adakah orang beradab tanpa ilmu itu? Anda sopan saja itu. Bisakah beradab tanpa berilmu itu? Nah, untuk ya standar di tempat kita tidak bisa. Kalau bisa di tempat lain yang menurut saya hebat. Ada orang bisa sopan. Saya lebih senang santri ini sopan meskipun bodoh. Itu salah besar. Peradaban ini dibangun dari aspek ilmu. Pondasinya peradaban ilmu. Syaratnya sholat, zakat, menikah juga ilmu. Kalau bodoh tidak wajib. Bodoh kok menikah, ya kan? Apa syaratnya sholat? Tahu syarat rukunnya, ya kan? Menghadap kiblat, suci, kemudian bersih tempat, menutup aurat. Tahu syarat rukunnya, itu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, berilmu. Ibadah mahdhoh, ibadah murni wajib berilmu. Ini lebih baik adab katanya. Ya, itu orang yang mengatakan begitu orang sudah alim banget itu. Bukan orang bodoh. Jangan dianggap pernyataan orang bodoh. Ini pernyataan Abuya Said Maliki. Itu beliau sudah selesai di ilmu. Maka fokus ke adab. Nah, kita yang belum selesai dua-duanya fokus ilmu dulu. Jadi adab itu Pak, sopan, berjalan ngesot, kadang juga tiarap katanya. Itu kan perjalanan pria-pria beristri itu Pak Khalid ya. Nah, menurut saya kalimat itu kurang baik pada dua aspek. Satu, kalau tidak dibangun, itu kalimat orang berilmu, kalimat orang alim itu. Bukan kalimat orang bodoh itu. Dua, adab lebih hebat dari ilmu. Karena memang Nabi, sabda Nabi ini ya, adabani Rabbi fahsana ta'dibi. Allah itu langsung mendidik batinnya. Jadi pernyataan itu adalah pendidikan rohani itu lebih utama daripada pendidikan jasmani. Boleh hebat di ilmu-ilmu profan, matematika, fisika, kimia, silahkan itu ya. Jangan tarbiyah tok, fakultas tarbiyah cepat tutup itu. Karena pembodohan, ya kan? Kuliah tarbiyah itu loh, yang keren lah sedikit, kimia gitu. Nuklir itu, kuliahnya tarbiyah. Itu saran saya cepat tutup saja fakultas tarbiyah itu. Apakah ini terdengar sombong? Tidak. Ini loh, ini kan pernyataan orang berilmu. Bagi orang awam terdengar sombong, betul nggak itu? Terdengar sombong, salah paham memang. Memang ya beginilah ya orang-orang berilmu kadang disalahpahami oleh orang awam. Tugasnya, ini tugas siapa ya? Tugasnya dayat untuk ngasih tahu ke orang awam. Itu enggak begitu maksudnya. Maksudnya, nah itu kasih tahu nanti Nur, itu Nur. Tarbiyah kuliahnya sampean itu? Bukan, apa itu? Oh, itu bagus itu ya. Tapi kan tetap tarbiyah kan, tarbiyah IT itu ya. Pendidikan agama Islam, mondok 6 tahun masih PAI tok kuliah. Ini pembodohan menurut saya. Ya intinya males saja kuliah itu, otaknya nggak mau dipaksa. Oke, menurut saya pernyataan tadi itu adab lebih utama dari ilmu. Ini juga berbahaya itu kan satu aspek. Aspek yang kedua begini. Kalau ini dipahami oleh orang awam, ya adab itu dikatakan sopan, itu adab itu bentuk batin. Bentuk zahirnya akhlak. Bisakah orang sabar tanpa tahu ilmunya sabar? Bisakah orang qanaah tawakal tanpa tahu ilmunya? Bisakah ada tasawuf amali dalam bentuk tarekat, zikir, apa dan seterusnya tanpa tasawuf falsafi secara teoritik yang kita pelajari malam ini? Ya tidak bisa. Bagi kita tidak membahas levelnya para nabi ya, orang-orang pilihan Tuhan, Tuhan sendiri yang mendidik mereka. Maka takdib itu memang fahsana takdibi. Pendidikan dari Tuhan itu yang terbaik. Kenapa? Karena memang Allah mewahyukan langsung. Nah kita tidak bisa mengakses itu langsung. Akal fa'al itu loh. Sebagian filosof bisa. Nah kita mengaksesnya dari mana? Ya dari hal-hal seperti ini. Jadi kalimat itu kan sering kan diviralkan misalnya. Juga dispiralkan. Adab lebih utama dari ilmu. Ini bahaya menurut saya. Ya ilmu dulu baru adab nanti. Bisakah beradab tanpa berilmu? Karena bagaimana ya? Ya akhlak ini kebiasaan kok.
Ya apa yang kita biasakan, ya belajar, ya mengaji, mendiskusikan, membaca banyak syarah ya. Seandainya memang baru nanti kalau dikatakan apa hadis Nabi itu, itu litamil makarimal akhlak. Nah itu puncak segala ilmu adalah akhlak. Bisakah kita sampai puncak langsung itu? Ya dari bawah dulu naik tangga. Ya belajar gramatika, belajar teori-teori, baru nanti berikutnya. Oke. Nah yang kedua dari ini ya fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyaka. Tadi itu kan kebiasaan kita kan. Kalau kita sudah terbiasa berdoa, bermohon kepada Tuhan dalam keseharian kita, ya apakah bekerja atau apa dan seterusnya, sekurang-kurangnya kenapa sih Allah ini sampai menyebut beberapa kali di Quran ya? La in syakartum la azidannakum. Kalau Allah menganugerahi kita untuk bersyukur, maka Allah tidak mengharamkan ziyadah. Apakah ziyadahnya iman, apakah ziyadahnya ilmu ya. Makanya di sini syukur ini dipertentangkan dengan kufur. Opposite-nya adalah kufur ya. Kalau di Quran itu juga ada ayat innal insana lirabbihi lakanud. Itu juga syakur ya, kanud. Kanud ini makna harfiahnya adalah tanah yang gersang. Disirami banyak air, ditanami apapun tetap mati itu. Karena kanud ya. Innahu ala zalika innahu lihubbil khairi lasyadid ya innahu ala zalika syahid ila akhiril ayat itu. Manusia ini kepada Tuhannya kanud, gersang atau tidak tahu, tidak pandai berterima kasih. Kemudian ayat berikutnya tadi ada udhuni astajib lakum. Maka dibaca begitu tadi ya. Barang siapa manakala Allah menggerakkan lisanmu untuk ud'uni, membimbing lisan kita untuk ud'uni, mengamalkan itu, maka annahu yuridu ayyu'tiyaka, Allah menghendaki menganugerahimu untuk astajib lakum. Atau wa huwallazi yaqbalu taubah. Kalau Allah sudah menganugerahi tobat, maka lam yahrumil qabul. Baginya qabul itu. Jangan salah rokat Nur ya. Nanti dibaca kubul lagi. Kemudian istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalau Allah sudah menggerakkan kita untuk beristighfar, bermohon ampunan kepadanya, Allah menghendaki kita untuk menganugerahi kita. Allah hendak menganugerahi kita, apa itu? Maghfirah, ampunannya. Nah, ini sehubungan dengan yang dibaca tadi di Syarah Ibnu Ajibah ini ya. Sebaik-baik yang kau minta kepada Allah adalah apa yang Allah minta kepadamu. Hanya saja ada level-level orang berdoa ini ya yang seperti tadi itu. Makanya redaksi itu ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan menjawab, memberi perkenan kepada orang-orang yang berdoa kalau dia berdoa. Ini menyiratkan beberapa catatan tadi yang gambar ini ya. Boleh jadi atau tidak semua orang yang berdoa hatinya berdoa. Baik, catatan penutupnya seni dalam berdoa adalah dua hal. Ini seni dalam berdoa ya. Nomor satu, kita tahu, sadar bahwa kita fakir, fakoh kepada Allah. Itu saja. Untuk membuktikan kita fakir, kok jangankan miskin, dalam kaya, dalam pinter, dalam terhormat, banyak pengaruhnya ketika memimpin, dipercaya banyak orang, dalam keadaan itu saja kita fakoh. Dalam keadaan sejahtera, sakho saja kita itu fakoh. Apalagi dalam keadaan fakir, apalagi dalam keadaan miskin. Dalam keadaan berkecukupan saja tidak terlepas kan status kita. Bagaimana itu? Faqatu kalaka zatiyatun. Itu sesuatu yang esensial ada padamu. Bahwa kita fakoh kepada Allah itu. Nah itu dia. Dengan membawa itu, membawa prinsip bahwa kita fakoh, fakr, ini makom dalam tasawuf fakr ini merasa butuh kepada Allah ya. Tapi jangan dianggap tasawuf ini antisosial ya, itu juga keliru, jauh dari benar. Tetap kita punya kehidupan sosial yang baik ya. Ya dengan tetangga, dengan anak. Seperti tadi atau kemarin yang kita sampaikan ke ilustrasi menikah itu. Kemarin ya. Yang kalau versi Maman dikasih permen, itu kapan? Itu kemarin ya? Oh iya kemarin pokoknya itu.
Oh tidak, tadi subuh ya. Oh iya, tadi subuh. Kenikmatan berumah tangga, kalau rukun, anak istrinya baik, mertuanya baik, rezekinya baik, ini melampaui kenikmatan apapun itu. Maka Maman dan Hafiz bertanya, itu bagaimana Pak kenikmatannya itu? Wah, kamu tidak akan paham itu. Itu kamu harus tahu, kamu jalani sendiri nanti itu. Tapi saya mau tahu Pak, maka lemparkanlah permen atau kalpanak ke Maman. Kalpanak untuk mengolesi luka penyakit menaunnya itu kan nikmat sekali itu. Nikmatnya menggaruk, Nur ya, nikmatnya makan. Enak itu kan? Wah, itu lebih enak dari itu. Nah, tergambar itu kan, sudah itu. Tergambar bahwa, oh begini. Tapi tetap lebih enak dari ini. Apalagi nikmat dengan Allah itu. Demikianlah Tuhan. Jadi, kita dikasih gambaran. Begitu kita punya gambaran, segera dipungkasinya dengan tidak seperti gambaran kita. Baik, catatan pamungkasnya adalah seni dalam berdoa kita menyadari bahwa catatan penutupnya adalah bahwa kita senantiasa faqih kepada Allah. Nah, untuk membuka kotak Pandora berupa fa'alam annahu yuridu ayyu'tiyaka, caranya bagaimana? Ya membiasakan berdoa. Saya ulangi. Untuk membuka kotak Pandora bahwa Allah ini yuridu ayyu'tiyaka, maka caranya senantiasa atau biasakanlah berdoa. Bahkan di hadis itu disebutkan banyak-banyaklah minta doa. Jadi kalau Ustadz Yani punya misi menikahi adiknya Nidom, ini supaya nanti semoga ibunya mendengar siaran langsungnya ini. Nah, kobil tuh ya. Maka terus-teruslah berdoa dan perbanyaklah doa itu. Bahkan kepada semua orang, kepada anak kecil ya, kepada teman ya. Karena kita tidak tahu dari lisan yang mana doa ini dikabulkan oleh Tuhan. Kita tidak tahu itu. Itu betul misterius itu. Aksiru 'alan nas bidu'ail khair. Perbanyaklah minta doa-doa yang baik kepada banyak orang ini. Tapi saya lihat baik Hasani maupun Yani tidak ada minta doa ke saya itu. Untuk misi ini loh ya. Nah, jangan-jangan Habib sudah WA saya tapi belum saya buka itu. Ya, punya. Ya, bagaimana? Oh, nanti setelah di pelaminan itu kobil itu, kalau udah KUA itu. Kalau Dayat jangan kobil itu ya, menurut kubul tuh, jangan kubul tok itu. Oke, bagaimana tadi? Untuk membuka kotak Pandora, di mana annahu yuridu ayyu'tiyaka ini misterius, bahwa Allah hendak mengabulkan atau memberi perkenan kepada kita ya, mengijabah doa kita. Caranya bagaimana? Ya atlaqo lisanaka terus bitolab itu. Kita senantiasa merapalkan doa. Susah, senang, kaya, miskin. Sampai-sampai panduannya banyak sekali. Sebelum makan, setelah makan, sebelum tidur. Terus itu doa semua isinya itu. Bahkan sholat pun doa. Di samping juga sholawat ya. Saya kira demikian dari hikmah ini. Mulai sekarang kita senantiasa berdoa ya. Innaka la tadri min ayyi fa'in yuqbal itu. Tidak tahu dari lisan yang mana doa-doa ini dikabulkan itu. Dan ini juga sebagian pernyataan para sufi ya. Kalau berdoa ya mbok yao ya, jangan egois lah. Doakan orang lain juga. Allahumma inna ya, jangan ini tok itu. Mendoakan orang-orang lain, orang beriman ya, semuanya didoakan juga itu. Nah, juga ada doa yang maksa jodoh. Tuhan kalau dia bukan jodohku, jangan kasih dia jodoh selain aku. Itu maksa banget itu. Itu doa tulang rusuk ya. Kobil itu enggak Ustadz Yani itu? Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian, silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau kritik kepada bacaan teman-teman sedari malam Minggu kemarin, malam Senin kemarin, silahkan.